Prediksi dari KPI ini bakal kayak gimana sih habitnya dari masyarakat buat nyiarin berbagai macam hal gitu ya tentang pemilu, apalagi kan sekarang kita semua tuh punya media sosial gitu kan. Dan paling sering paling laku itu adalah live, IG live, TikTok live gitu kan. Mungkin itu salah satu hal yang harus diperhatikan gitu kan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Kalau dari KPI perlu juga kami sampaikan bahwa KPI ini merupakan regulator, kemudian juga melakukan pengawasan terhadap lembaga penyiaran. Nah, lembaga penyiaran itu RRI, radio, gitu ya. Kemudian televisi. Nah, kategorinya itu. Kemudian yang ada di media baru, streaming, YouTube, TikTok, IG Live, Facebook, maka itu tidak menjadi ranah pengawasan dari KPI. Nah itu kalau itu nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran di sana, salah satunya kalau misalnya bisa lari ke arah SARA, nah, tadi Pak Ramadan sudah menyampaikan gitu ya, kalau ada berita-berita hoax juga nanti pihak lain yang akan masuk. Tapi kalau dari KPI maka yang diawasi, yang dipantau adalah yang ada di lembaga penyiaran. Dan menariknya Mbak, lembaga penyiaran itu menjalankan antara lain fungsi informasi, edukasi, dan juga hiburan. Nah, acara kita nih hari ini dapat semuanya nih. Informasinya dapat ya, soal kepemiluan, kemudian edukasinya dapat. Gitu ya, bahwa tadi gimana sih memilih, kemudian mengajak memilih, tanggal berapa, kemudian pemilunya, hiburannya dapat juga. Sebelum kita tadi diskusi, udah nyanyi-nyanyi. Nanti abis ini ada lagi musiknya lagi. Jadi luar biasa saya rasa untuk RRI. Boleh kita berikan tepuk tangan. Jadi sekaligus gitu ya, fungsi informasinya ada, edukasinya ada, hiburannya juga ada. Nah mungkin kalau pesan dari saya khususnya kepada teman-teman generasi muda, nah jadi kalau dibandingkan tadi Mbak ya antara tadi ada Pak Toto, Pak Ramadan dan juga Pak Afif gitu kan, maka mungkin saya masih bisa bangga hadir di sini karena generasinya masih milenial ke Z lah ya, seperti itu kira-kira. Masih seumuran sama kita ya, seumuran kita ternyata. Jadi memang golongan muda ini, generasi muda khususnya milenial dan Z ini tadi sudah disampaikan sangat banyak sekali dan pemilih pemula usia 17-21 ini juga sangat banyak dan kecenderungannya memang generasi muda itu kritis. Kritis itu tantangannya kemudian ketika mereka kritis mereka paham kalau kebablasan dikhawatirkan nanti akhirnya jadi apatis. Nah mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan kritis dengan creative thinking yang ada, maka tentunya saya berharap sekarang sudah banyak sumber informasi yang bisa dipakai untuk kemudian digunakan baik untuk mencari informasi ataupun memverifikasi informasi tersebut. Ya. Kalau generasi muda familiar dengan gawainya, media sosialnya, tapi saya juga berpesan bahwa ketika ada informasi yang beredar di media sosial, di platform-platform digital, teman-teman tidak boleh serta-merta mempercayainya gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi di media sosial ruangnya itu ruang yang siapa saja bisa memberikan informasi, kita banjir informasi dan pengawasannya masih sangat kurang. Lembaga penyiaran, sekali lagi saya kembalikan ke lembaga penyiaran, menjadi salah satu sarana juga untuk kemudian teman-teman bisa meng-cross check. Jadi kalau ada informasi, berita yang ditayangkan, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran baik itu TV maupun radio, saya bisa garansi paling tidak lebih dari 90%, mungkin bisa 98% informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa? Karena lembaga penyiaran terikat aturan perundang-undangan sehingga harus menjalankan itu semua dan KPI juga mengawasi lembaga penyiaran. Dari saya itu saja, terima kasih. Satu lagi Pak. Bagaimana tips untuk memilih, kan media banyak sekali nih Pak. Tips untuk memilih media yang terpercaya dan kredibel, apalagi dalam pemilu ini. Kalau kita bicara tips memilih media yang terpercaya, kredibel, tadi kalau dia stasiun TV dan radio, apalagi yang memang
sudah nasional yang mainstream, maka bisa dipastikan kan sudah memiliki izin. Jadi kita sudah mudah untuk kemudian memverifikasinya. Dan untuk informasi-informasi tadi, kalau kita lihat dari media sosial, pastikan sumbernya adalah sumber dari portal berita, dan portal beritanya juga harus terpercaya. Nggak bisa hanya sekedar dari tweetnya saya atau tweetnya Pak Toto misalnya, gitu ya, tweetnya Mas Bams misalnya gitu ya. Maka itu akan sangat sulit untuk diverifikasinya. Tapi kalau itu berita gitu ya, bentuk dari portal berita, apalagi dari berita-berita yang memang sudah terpercaya, maka kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke.